Shalom Pak Paul, Shalom Shalom Ibu Bapak Ibu. Monik. Terima kasih sudah mengundang saya kembali di sini. Suara saya terdengar ya? Cukup bagus. Ya, oke. Haleluya. Nanti tolong infokan kalau suara saya kurang jelas Oke. ya atau tidak kelihatan gambarnya. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang ada di acara hari ini. Ya, puji Tuhan kita kemarin tanggal 14 Mei merayakan ulang tahun Israel yang ke-73 tahun. Tepuk tangan dong buat Israel ya. Dan kita bersyukur Israel itu apa? Negara yang dari dulu eksis gitu. Negara yang dari dulu ada. Dan ternyata diperangi, Yerusalem kota sucinya dihancurkan 2 kali oleh Babilonia dan juga oleh Romawi, tetapi Yerusalem sampai hari ini masih ada. Dan yang menariknya, Yerusalem satu-satunya kota di dunia yang ada juga versi surganya. Kita semua ingin masuk Yerusalem baru, ya nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, jadi kita bersyukur untuk Israel yang 14 Mei menurut tahun kalender Masehi merayakan ulang tahun ke-73. Dan kita bersyukur juga pada hari Senin 10 Mei adalah Hari Yerusalem. Gitu. Sebetulnya kalau menurut kalender Ibrani, hari ulang tahun Israelnya itu 2 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelum Hari Yerusalem. Nah, Hari Yerusalem diperingati tanggal 10 Mei dan sebetulnya itulah yang menjadi penyebab atau alasan kenapa terjadi bentrokan di Masjid Al-Aqsa. Nah, tapi sebelum ke sana, saya mau menginformasikan dulu ya. Ini saya share screen, permisi. Ya, Bapak Ibu, saya menamakan hari ini kita akan cek fakta. Israel versus Hamas ya. Dan tentu saja kenapa saya berani untuk melakukan cek fakta, karena saya sudah menjadi wartawan selama 18 tahun. Dan saya mau koreksi sedikit Pak Paul dan juga Bapak Ibu sekalian, saya bekerja saat ini untuk sebuah media, menulis opini. Tetapi saya bukan pegawai tetapnya gitu ya, saya bukan wartawan tetapnya. Jadi saya hanya dibayar kalau tulisan saya dimuat seperti itu. Tetapi saya bisa dibilang saya kontributor yang rutin menulis untuk media ini, media asing. Dan sejak tahun 2016 saya membuat yayasan yang namanya Hadassah of Indonesia dengan tujuan mengedukasi orang Indonesia tentang Israel dan Palestina, tentang Yahudi dan tentang Holocaust, sejarah Holocaust. Dan kemudian karena terlalu banyak misinformasi, terlalu banyak berita bohong ya, atau terlalu banyak sebetulnya kekurang tahuan orang Indonesia tentang Israel. Maka akhirnya saya memutuskan, saya belajar dulu dari tahun 2013 sampai 2016, fokus belajar Israel itu apa, Yahudi itu apa, kenapa ada di Alkitab dan sebagainya dan sebagainya. Baru kemudian tahun 2019 saya memutuskan membuat fakta Israel. Karena memang saya pikir sudah saatnya dari kampanye-kampanye toleransi, dari kampanye-kampanye memperkenalkan toleransinya, sekarang next levelnya adalah memperkenalkan fakta-fakta keras tentang Israel. Gitu ya. Jadi saya bukan dadakan ngomong Israel karena baru-baru rame, enggak ya Bapak Ibu, saya ada waktunya, ada proses sampai ke titik ini gitu. Nah, ini dia katanya kita mau cek fakta ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa cek fakta terhadap saya gitu ya, akuntabilitasnya saya. Bener nggak sih ini Monik ngomong apa gitu ya, datanya dari mana, dia dapat infonya dari mana. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan, saya selama 3 tahun terakhir 2017, 18, 19 karena COVID aja nggak ada, hanya ada jadinya online waktu itu ya acaranya.
saya diundang oleh pemerintah Israel untuk ikut acara yang khusus undangan-undangan media dari seluruh dunia, tetapi Kristen. Nah, puji Tuhannya saya diundang satu-satunya dari Indonesia. Dan disitulah saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa, sangat-sangat saya syukuri, karena saya bisa bertemu dengan semua orang yang punya pengetahuan dan informasi yang paling terbaik A1-nya tentang Israel. Jadi saya yakin meskipun saya tinggalnya di Indonesia, saya hanya ada di sini sekarang ini gitu ya, bukan berarti saya tidak informasi saya kurang valid, kurang lebih seperti itu ya. Saya ingin kasih tahu bahwa saya masih mendapatkan informasi dari orang-orang yang penting juga gitu ya, yang bisa saya pertanggungjawabkan, dan ya tentu saja ada banyak hal yang tidak bisa di-share gitu. Tetapi intinya adalah apa yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, saya bertanggung jawab gitu ya atas informasinya. Nah, jadi ini satu-satu ya saya mungkin jelaskan. Ini Bapak Ibu tahu ya, kenal semua kakak saya yang saat ini lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Pak Netanyahu gitu, Bibi. Nah, ini dia. Haleluya. Saya bisa foto bareng sama Bibi karena saya teriak ya. Jadi waktu itu Bibi lagi, pasti dia ingat banget sama Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia melarang Bibi terbang dari Singapura ke Australia. Waktu itu Bibi lagi kunjungan kerja dan dilarang melintas di atas udara Indonesia. Akhirnya perjalanan Bibi harus 3 jam lebih panjang gitu ya, karena harus muter. Karena memang Israel adalah negara yang sangat sopan. Untuk melintas ya dia pasti kan minta izin dulu untuk lewati jalur udara Indonesia. Dan itu sebenarnya merupakan perlakuan balasan karena sebelumnya Menlu Indonesia, Menlu kita mau meresmikan kedutaan besar Indonesia gitu ya di Ramallah. Tapi ya tentu saja nggak bisa masuk. Kenapa? Karena lokasi Ramallah itu hanya 30 km dari Yerusalem. Dan otoritasnya berada di tangan Israel. Border di sekitar Palestina, otoritasnya ada di tangan Israel. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena memang Palestina itu adalah negara di dalam negara Israel. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya Menlu dilarang untuk terbang ke Ramallah. Sebetulnya tidak dilarang juga. Kalau dia mengajukan izin, tentu boleh, pasti akan dikasih oleh Israel, tetapi ya karena tidak berizin ya tentu nggak bisa nyelonong masuk pagar rumah orang, itu nggak bisa. Nah, ini di atas ini kepala mantan Sinbad waktu itu, mantan Sinbad yang berurusan dengan, mungkin Bapak Ibu tahu cerita tentang anak pendiri Hamas. Anak pendiri Hamas namanya Mossab Hassan Yosef. Nah, dia akhirnya direkrut gitu ya oleh Israel dan menjadi mata-mata selama 10 tahun, dan akhirnya dia menjadi pro Israel sampai hari ini. Dan ada juga Pak Paul mungkin nanti bisa share video-video Mossab ya, banyak sekali di YouTube bagaimana dia mempertahankan membela Israel di forum-forum internasional, dan dia diundang berbicara di berbagai forum-forum Yahudi dan juga kekristenan ya, karena dia akhirnya menjadi Kristen, dan adiknya sudah menjadi pengikut Yesus dan juga pembela Israel. Jadi koneksi kenapa si Sinbad waktu itu diundang bicara ke kita, karena dia memberitahukan bagaimana taktik orang-orang dari Gaza menerobos masuk ke Israel. Gitu. Jadi dibocorin lah cara-cara mereka yang diketahui oleh Israel, oleh Sinbad. Nah, ini pengawalnya di belakang sini nih Bapak Ibu. Nah, ini ketika kami rombongan dibawa untuk menengok pagar batasan Israel dengan wilayah Beit Jalah. Nama kotanya Beit Jalah, tetangganya Bethlehem, yang menjadi wilayah Palestina. Dan pagarnya ya lihat aja, pagar di rumah Bapak Ibu mungkin lebih kokoh daripada pagarnya di sini gitu ya, pagar perbatasan ini.
Tetapi ya apa yang dibilang oleh media-media bahwa Israel itu memblokade, membangun tembok perbatasan dari 700 km perbatasan Israel dengan Palestina, mungkin hanya 35 kilometernya yang betul-betul tembok kokoh. Selebihnya hanya seperti ini, pagar-pagar biasa yang memang tentu saja ada kameranya gitu ya, sehingga bisa ada pengawasan. Jadi ada yang loncat ke sini ya tentu akan langsung ketahuan. Tapi intinya adalah ini perspektif baru gitu ya, yang saya juga waktu ke sana baru tahu bahwa oh ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, negara dalam tembok rapat kokoh beton gitu ya, ternyata tidak. Nah ini di rumah Presiden Riflin, jadi kita ada diundang makan bareng di situ. Ini Kabia, Arab Muslim, Beduin, dia dari suku Beduin, Arab Beduin, yang menjadi tentara Israel, dan dia menjadi saat ini menjadi kalau tidak salah ya masih humas untuk IDF hubungan internasional. Jadi dia juga diundang dan berbicara tentang pengalamannya dia sebagai orang Arab Israel. Nah, dia aktif juga di sosial media, jadi bisa di-follow Instagramnya, Facebooknya. Nah, kalau yang ini udah tahu ya, orang Yahudi, Hanaya Naftali, yang sangat aktif juga dia masih muda loh, baru 25 tahun, dan dia pernah ikut perang saat IDF konflik Israel melawan Gaza tahun 2014. Ini Naftali Bennett pernah menjadi Menteri Pertahanan Israel terakhir tahun 2020 kemarin. Nah ini kami waktu itu ke Golan, jadi melihat langsung bagaimana sulitnya menjaga perbatasan Israel dari ISIS. Gitu, karena di Golan ya, Suriah, perbatasannya langsung dengan Suriah, dan Suriah waktu itu basis ISIS. Nah ini tentara IDF-nya, ini tentara IDF, dia alia dari Amerika, ikut bapaknya, dan kemudian dia melayani sebagai ahli IT-nya IDF. Nah ini Riflin gitu. Nah ini informasi-informasi yang saya ikuti di dalam acara-acara forum media ini betul-betul informasi yang sangat berguna ya untuk saya sebagai seorang yang memproduksi fakta-fakta tentang Israel. Dan kami juga diajak gitu ya ke tempat-tempat yang berkaitan dengan Palestina. Kami dipertemukan dengan ibu korban teroris gitu ya, anaknya tewas, anaknya diculik bahkan. Nah yang kayak begitu-begitulah. Jadi ini sesuatu yang betul-betul saya syukuri bisa, dan saya ingin apa yang saya terima gratis ini saya berikan juga untuk Bapak Ibu, sehingga punya peluang untuk melawan berita-berita yang tidak benar, untuk melawan misinformasi yang beredar di Indonesia. Jadi maaf, saya bukan pamer, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa apa yang saya tahu ya dari orang-orang inilah gitu loh Bapak Ibu. Oke, next. Nah, update terakhir Bapak Ibu. Jadi hari ini sekitar 6 jam yang lalu laporan terakhir dari tentara Israel adalah 2.000 rudal ya ditembakkan dari Gaza ke Israel gitu. Tetapi Israel sendiri, IDF sendiri berhasil menghancurkan intelijennya Hamas, lalu juga peluncur roketnya, dan juga pasukan terorisnya. Sampai hari ini itu yang terjadi update-nya. Nah, dari yang info diberikan juga oleh beberapa media juga mirip-mirip ya, hampir sama saya cek. Tetapi saran saya Bapak Ibu, di tengah konflik yang sumber informasinya tidak jelas saat ini, sebaiknya Bapak Ibu merujuknya kepada situs resmi dari IDF. IDF punya YouTube, IDF punya Twitter, IDF punya Facebook. Nah, itu bisa dipakai untuk memberikan informasi, untuk mencari informasi buat perkembangan
yang terjadi dalam konflik Israel dan Gaza tahun ini. Dan dapat kabar juga bahwa 3 rudal dari Suriah menyasar Israel, 1 jatuh di wilayah Suriah sendiri. Nah, kenapa bisa ada kayak gini gitu ya? Kenapa bisa sih Suriah tiba-tiba ikutan, baru juga selesai perang saudara sendiri gitu ya di sana. Kemudian juga ada massa anti-Israel yang merangsek masuk ke perbatasan Israel dari Lebanon. Nah, Bapak Ibu tahu di Lebanon itu yang negara gagal ya, Suriah dan Lebanon itu dua-duanya negara gagal. Dan saat ini Lebanon itu sebetulnya pemerintahannya itu karena yang bisa berkuasa itu, sangat berkuasa itu adalah Hizbullah, dan Hizbullah ini adalah di backing oleh Iran. Hizbullah adalah Syiah gitu ya, di backup oleh Iran yang juga Syiah. Nah, IDF juga melaporkan bahwa mereka menargetkan yang terakhir adalah sebuah terowongan. Kenapa terowongan ditarget juga? Karena isinya stok senjata dan menjadi saluran pengiriman senjata dari luar. Gitu. Luar akan masuk bawa senjata-senjata untuk ditempatkan di Gaza. Makanya harus dilumpuhkan. Nah, sayangnya Bapak Ibu bisa dilihat sendiri di sini jarak antara terowongan dengan masjid hanya 60 meter. Dan dari terowongan yang disasar ke TK hanya 30 meter, 29 meter. Jadi dengan sengaja Hamas gitu ya, selalu menempatkan gudang senjatanya, gudang rudalnya, semuanya ada di dekat tempat-tempat yang berbahaya. Ya, misalnya ya di masjid, di TK, di rumah sakit, atau di tengah pemukiman padat warga. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau cari informasi yang valid, silakan cek di IDF. Dan tolong jangan maki-maki. Kita justru harus beri support kepada IDF. Gitu ya, karena mereka ini benar-benar harus mau tidak mau harus mempertahankan, namanya aja IDF ya, mempertahankan pasukan IDF. Nah, kemudian Bapak Ibu, hari ini di Indonesia berita yang muncul, jadi di sebelah sini Bapak Ibu adalah info di Indonesia ya, faktanya di sini. Info di Indonesia hari ini ada Gaza akan segera kehabisan bahan bakar untuk listrik. Yang betul sebetulnya adalah ternyata si Gaza ini salah sasaran, gitu. Si Hamas salah sasaran. Maaf, ini kenapa ada coretan-coretan gini ya? Ini. Oh, ini tolong yang, wah ini iseng nih. Sebentar ini, saya clear dulu nih. Sebentar, saya clear. Siapa ini? Ya, ini yang sebelumnya juga ya tuh kayak gini. Iya, ini tolong yang lain jangan ini dong, jangan iseng dong. Jangan disabotase dong. Sebentar. Oke, enggak ya, bercanda nih. Dulu nggak apa-apa, ini saya bisa cari caranya nih. Enggak apa-apa, supaya ini aja sih, supaya nggak pada bengong. Oke ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi Gaza, Kompas memberitakan akan kehabisan bahan bakar untuk generator. Memang Israel lah yang selama ini membolehkan gitu semua bahan bakar, semua kebutuhan pangan di Gaza, semua yang dibutuhkan Gaza baik listrik, air itu semuanya suplainya dari Israel. Nah, tetapi juga faktanya menurut IDF ternyata roket Hamas itu jatuh di pembangkit listrik
tiang listrik, di apa namanya, tiang listrik lah, pokoknya di jaringan listrik tepatnya. Nah, sehingga akibatnya 200.000 orang di Gaza akan hidup untuk sementara waktu ini tanpa listrik. Nah, pasti beritanya ini akan digoreng, Bapak Ibu, akan dikatakan Israel menutup perbatasan sehingga tidak ada bahan bakar dan sebagainya dan sebagainya. Orang-orang Gaza tidak hidup dengan listrik dan tidak punya listrik. Nah, semuanya itu sebabnya bukan karena Israel. Sebabnya adalah dari si di Hamasnya sendiri sebagai penguasa di Gaza. Kenapa tidak bangun pembangkit listrik? Ya. Nah, yang disalahkan selalu Israel. Padahal ya ini akibat dari roket, dari rudalnya si Hamas sendiri yang jatuh menimpa jaringan listrik. Nah, berita lagi yang hari ini juga ya Bapak Ibu, hari Sabtu, dikatakan roket-roket Gaza, senjataan rakitan yang membuat Israel kalang kabut. Rakitan, nggak mungkin ya gitu ya. Jadi kita jangan dibohongi dengan klaim-klaim apa ya, bukan klaim-klaim rakitan tuh kan kesannya kan lemah, tidak bisa apapun gitu ya, tidak punya sumber daya untuk melawan. Ini loh, ternyata Hamas ngakuin kok bahwa rudal-rudal persenjataannya mereka tuh asalnya tuh dari Iran. Gitu. Dan diselundupkan, dimasukkan melalui Sudan, Suriah, dan Sinai. Gitu. Jadi jelas banget gitu Bapak Ibu, kita sayangnya itu dia ya, sayangnya banyak wartawan di Indonesia, satu belum pernah ke Israel, belum pernah ke Palestina, dan juga mungkin yang kedua mereka mendapatkan berita dari media-media yang memang sudah anti Israel, media-media yang sudah bias. Jadi informasi yang diperoleh pun, informasi yang ditulis pun jadinya tidak sesuai dengan fakta. Nah, kemudian Bapak Ibu, terakhir tanggal 15 Mei hari ini disebutkan Israel menyerang kamp pengungsian di Gaza, ya di Palestina. Lalu di berita yang sama ya, beda 3 jam doang, masih dari CNBC dikatakan Hamas kecam Israel yang bombardir pengungsi Gaza. Nah, lokasi pengungsi Gazanya ada di sini. Sebentar ya, saya stop share screen, saya pindah dulu. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi lokasinya di Al-Sati Camp, Camp Sati gitu ya, atau dibilang juga Camp Beach, Camp Pantai. Nah, ternyata jadi ini kalau Bapak Ibu lihat di peta, inilah jalur Gaza. Bapak Ibu kelihatan ya gambarnya? Kelihatan ya? Ya, bagus. Oke. Nah, ini jalur Gaza Bapak Ibu. Ini Rafah adalah perbatasan Gaza dengan Mesir. Nah, perbatasan Rafah pun diblokade gitu ya, sama Mesir. Tidak selalu dibuka. Tetapi yang diprotes selalu Israel blokade Gaza, Israel blokade Gaza. Padahal Mesir pun melakukan hal yang sama. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan, ini Gaza di sini. Ya, kita bicara fakta nih, makanya saya harus tunjukin peta. Gaza di sini, tepi barat tuh di sini Bapak Ibu. Jadi di sini Gaza berkuasalah Hamas. Sejak tahun 2007, dia menang pemilu, gitu ya. Nah, fakta lawan politik ya berkuasa di tepi barat. Jadi
si Hamas mengkudeta pemerintahan yang sah karena ya memang dia Hamas itu ada karena bentukan dari Ikhwanul Muslimin cabang Gaza gitu ya. Kan Ikhwanul Muslimin cabang pusatnya di Mesir. Lalu buka cabang di Gaza, akhirnya berkembang menjadi partai politik dan kemudian menang pemilu. Menang pemilu kok bisa? Bisa karena waktu itu tahun 2005 Israel keluar dari Gaza. Akhirnya tahun 2006 dia menang pemilu, dia berkuasa dan terjadi perang saudara antara Hamas dengan Fatah. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan, kita balik lagi ke peta ya. Nah, ini di sini. Ini di sepanjang jalur Gaza ini banyak kamp pengungsi yang sudah 73 tahun ngungsi gitu ya katanya. Masuk akal nggak logikanya? Sementara Pak Ulsan pasti lihat ya, banyak sekali pengungsi-pengungsi Suriah yang tinggal di Jerman dan diperlakukan dengan sangat baik oleh pemerintah Jerman. Nah, logikanya bagaimana mungkin sama orang Arab Palestina hidup bertahun-tahun, 73 tahun di kamp pengungsi? Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan logikanya kan gitu ya. Nah, jadi inilah yang terjadi, pengungsi katanya diserang oleh Israel. Ini Jabalia juga kan pengungsi. Nah, kita lihat faktanya setelah Bapak Ibu tahu. Jadi Bapak Ibu bayangin kalau misalnya roket dari jalur Gaza ini menyerangnya ke kota-kota di sini. Kemarin roketnya udah sampai Beersheba. Di Alkitab Bapak Ibu Beersheba ya, Beersheba. Nah, kemudian yang sasaran paling sering kena itu Askelon, Sderot. Ini nih benar-benar deket banget di Sderot nih. Jadi roket nyampe, ada 3 jenis roketnya si Hamas, Al-Qassam. Paling jauh bisa 100 km, paling dekat 15 kilo. Nih yang disasar jadinya di sini semua. Askelon, Asdod. Ini nama-nama ini ada di Alkitab semua nih Bapak Ibu, daerahnya orang Filistin. Askelon, Asdod, Tel Aviv, kemarin sampai di Tel Aviv. Jadi dekat sekali gitu ya. Nah, kenapa si Hamas ini tidak menyasar ke sini, ke tepi barat? Ya nggak mungkin lah. Ini kan saudara-saudara sebangsa setanah airnya mereka sendiri harusnya gitu kan. Jadi ya yang disasar di atasnya. Oke, kita balik lagi. Nah, saya perlihatkan, saya pernah posting beberapa tahun yang lalu tentang kondisi kamp pengungsi di jalur Gaza. Nah, ini dia si kamp Sati itu tadi, beach camp. Nah, ini foto dari UNRWA. UNRWA itu apa? Badan PBB yang khusus mengurusi pengungsi Palestina. Jadi UNRWA selama 73 tahun kerjaannya nggak beres-beres karena pengungsinya ada terus gitu ya. Nggak jauh-jauh. Kenapa? Ya pasti dari duit-duit doang. Ini beach camp ya Bapak Ibu, kita lihat satu-satu. Ini di Bureij Camp. Lihat kondisi pasar pengungsi. Ini di Nuseirat. Ini semua di jalur Gaza. Ini di Jabalia. Ini di Deir el Bala Camp. Jadi kalau kita lihat kondisinya bukan di tenda Bapak Ibu, tetapi di rumah-rumah, tapi memang kondisinya sangat buruk. Nih seperti ini, di Rafah Camp. Ada parabola. Ini bukan foto saya, ini foto UNRWA, foto resmi dari lembaga yang mengurusi pengungsi Palestina itu sendiri. Ini camp di Magdasi. Gitu. Ini di Khan Yunis. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada berita pengungsi Gaza, nah jangan bayangkan pengungsi di tenda-tenda. Ini pengungsi yang udah tinggal di rumah sendiri gitu ya. Nah sekarang tahu lebih banyak, saya akan memperlihatkan ini share dulu. Saya share lagi yang ini.
Nah, supaya adil, saya memperlihatkan liputan videonya Al Jazeera. Al Jazeera ini medianya Qatar ya. Jadi jelas anti Israel, tapi dia menggambarkan si camp pengungsi yang diserang sama Israel itu. Ini foto udah lama ya footage-nya, tapi maksudnya untuk menunjukkan bahwa ini loh kondisi yang dibilang camp pengungsi itu seperti ini gitu ya. Ini saya putar dulu. Nah, ini memang videonya nggak ada suaranya Bapak Ibu. Nah, ini semua Al-Sati Camp atau camp pantai di Gaza. Jadi, ketika Israel menyerang salah satu tempat di sini, sangat mungkin kena dengan warga sipil. Karena apa ya yang tadi dikatakan IDF itu, lokasi target IDF sangat dekat dengan masjid dan TK. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi hari kemarin gitu ya, dengan tuduhan ada serangan di kamp pengungsi Gaza sebetulnya bukan hal yang baru. Karena tahun 2014 Hamas pun melakukan hal yang sama. Gitu. Mereka mempunyai ini yang namanya mempunyai penyimpanan lagi gudang senjata lagi di sini di daerah yang namanya Klinik Suhada. Dan inilah yang disasar oleh IDF. Jadi, apa yang terjadi sekarang ini hanya ulangan dari apa yang terjadi dulu gitu. Strategi mereka sama aja. Jadi, Bapak Ibu bayangkan ya, ini kuning, segitiga kuning ini adalah titik pelontar roketnya, pelontar rudalnya. Mereka menempatkannya di sini, di dekat lapangan basket. Di sini, medical facility ya, fasilitas medis, klinik Suhada ada 4. Dan lagi di sebelah sini, perumahan. Jadi Anda bisa bayangkan sendiri gimana nggak kejam, gimana kejamnya gitu ya orang-orang ini. Nah, jadi apa sih peran Iran di Gaza? Karena selama ini Hamas hanya hidup karena topangan dari Iran. Dan aneh Bapak Ibu, karena Hamas itu sebetulnya militan Syiah ya gitu. Militan Sunni ya, sementara Iran itu Syiah. Tetapi mereka tuh benar-benar bisa menyatu karena musuhnya sama, orang Israel, negara Israel. Baru-baru ini tanggal 9 ketika setelah tanggal 7 Ramadan, Jumat terakhir Jumat terakhir di bulan Ramadan, mereka sholat Jumat dan terjadi bentrok di Al-Aqsa. Kemudian pemimpin Hamas minta izin kayaknya nih, menyurati Khamenei, menyurati pemimpin Iran. Dan pasukan Iran dikatakan akan membantu perjuangan Hamas. Nah, yang menarik juga Bapak Ibu, selama ini sebetulnya media-media di Indonesia sudah sering mengulas tentang peran dari Iran di Gaza. Tetapi ketika konflik terjadi, semua langsung kayaknya lupa gitu ya. Dan tiba-tiba langsung pada mengabaikan peran Iran dan menyupport atau mendukung Palestina. Padahal jelas-jelas di Indonesia saja nih, orang Syiah itu dipersekusi gitu. Tapi ketika berhadapan dengan Israel, langsung bersahabat, langsung setuju dengan apapun yang dilakukan oleh Iran. Padahal Iran jelas-jelas sudah memberikan pasokan senjata ke
Palestina. Ini diakui sendiri oleh pemimpin Iran. Beritanya bulan Mei 2020. Dan kemudian juga ada fakta bahwa ketika si Iran nggak bisa kirim senjata, maka mereka tuh tahun 2012 ya Bapak Ibu, tahun 2012 ini mereka mengirimkan ahlinya, kirim teknologinya ke sini, bukan hanya senjatanya. Nah ini mengingatkan saya pernah liputan ya, waktu itu saya dikasih tahu oleh orang BNN, mereka baru menyergap, baru baru menemukan, bisa dibilang begitu, fakta bahwa ahli narkoba dari Iran itu bukan lagi, jadi gini, BNN kita menghadapi banyak sekali narkoba dari Iran, bahkan dibawa oleh nenek-nenek lah, oleh orang-orang yang rental lah, yang tidak dicurigai, dan kita memang waktu itu boleh orang Iran tuh nggak perlu visa bisa masuk ke Indonesia. Nah kemudian ternyata lama-lama pasokannya berkurang gitu. Ternyata bukannya karena tidak ada lagi, tapi rupanya ahlinya udah ada di Jakarta. Jadi mereka waktu itu sewa apartemen dan bikin bikin narkobanya langsung di sini, bahan kimianya. Jadi ahli kimianya didatangkan. Jadi ini sama gitu ya. Mereka nggak bisa kirim rudal, ya udah mereka bikin rudalnya di Gaza. Nah ini tahun 2012. Nah kemudian Iran jelas-jelas akhirnya dipuji, ini berita dari Republika, bahwa dia berjasa untuk intifada Palestina. Nanti intifada itu apa kita bahas. Jadi intinya adalah, nah kemudian Hamas tahun 2013 ternyata dikatakan Hamas pulih hubungan dengan Iran. Kenapa? Karena sebetulnya Hamas waktu itu di tahun-tahun ini ya, kita bicara sedikit geopolitik Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya perspektif juga. Tahun 2000 pada saat mulainya konflik di Suriah, tahun 2013-2014 sudah mulai ada ISIS. Nah, sebetulnya Hamas itu membantu orang-orang militan Sunni di Suriah. Tetapi bosnya si Iran membantu orang-orang Syiah pemerintah di Suriah. Jadi akhirnya sempat bersih tegang Hamas dengan Iran, dan akhirnya gitu ya, akhirnya ya sudah mereka bersih tegangnya sebentar doang, sementara aja. Si pemimpin Iran ini si pemimpin Hamas sampai ngambek, pindah dari Damaskus, akhirnya pindah basis ke Qatar. Makanya akhirnya Qatar juga suplai dana untuk Hamas gitu. Nah itu yang menyebabkan mereka bersih tegang. Tetapi kemudian akhirnya mereka pulih kembali. Nah itu sedikit gambaran bagaimana sebetulnya media di Indonesia itu nggak jujur menggambarkan apa yang sebetulnya dipunyai oleh si Hamas ini. Bilangnya senjata rakitan lah, bilangnya melawan hanya dengan melawan dengan senjata sederhana, tidak sama sekali ya, senjatanya sangat mematikan. Nah kita bisa lihat habis ini. Nah Bapak Ibu, jadi kenapa ada kerusuhan kemarin? Rupanya ada rencana besar yang ingin ditargetkan oleh Hamas. Rencananya apa? Nanti kita lihat. Ini kita lihat dulu. Yang tidak banyak diketahui oleh orang Indonesia. Sebetulnya pada tanggal 7 Mei itu, Jumat terakhir Ramadan itu, ada upaya penyerangan ke Israel oleh 3 orang pria bersenjata. Dan mereka itu menyusup masuk di perbatasan, tetapi untungnya oleh tentara perbatasan Israel, polisi perbatasan, bisa ditangani. Dan akhirnya mereka menembak gitu ya. Karena mereka menembak pada saat pemeriksaan, akhirnya ditembak balik sehingga dari 3 orang, 2 orang tewas, 1 orang kritis. Itu hari Jumat. Dan ternyata kemudian di Al-Aqsa ada demo, unjuk rasa. Unjuk rasanya soal apa? Soal Sheikh Jarrah gitu. Soal Sheikh Jarrah yang waktu itu tanggal 10 akan ada sidang keputusan apakah 13 rumah di depan makam ya Imam besar Yahudi Simon Hasadik akan digusur atau tidak.
Jadi dunia ribut, pemerintah kita juga mengecam penggusuran 13 rumah di Palestina, di Yerusalem Timur, Arab Palestina, rumah Arab Palestina, hanya karena 13 rumah. Saya bukan mengecilkan arti 13 rumah, tapi tolong deh kita cek fakta dulu. Bagaimana dengan penggusuran di Indonesia? Gitu. Apakah banyak atau ada tidak sih yang tidak ada masalah? Biasanya selalu penggusuran pun ada masalah gitu ya. Jadi ini yang saya pengen kasih gambaran bahwa kita tidak memberitahukan bahwa rumah yang digusur itu di depannya ada makam imam besar. Nah, kalau kita bicara imam besar, berarti imam besar ini kan dulu hidupnya di masa ada bait suci. Dan berarti itu di masa Romawi, karena imam besar bait suci terakhir adanya di masa Romawi. Jadi kalau mau ditanya duluanan mana, ya tentu saja duluanan orang Yahudi ada di tanah tersebut. Tetapi kenapa bisa ada Arab Palestina punya rumah di Yerusalem Timur? Sebab pada tahun 1948 ketika Arab Israel terjadi, Yerusalem Timur dikuasai oleh Yordania, bukan Palestina, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah lupa, tahun 1948 sampai 1967 Yerusalem Timur dikuasai Yordania. Gaza dikuasai oleh Mesir. Itu ya. Jadi tidak pernah Palestina berkuasa di dua wilayah tersebut. Nah, jadi mereka protes dan membawa bendera Hamas. Ini sesuatu yang aneh karena orang-orang yang masuk ke sini, orang-orang yang masuk ibadah di Al-Aqsa biasanya orang-orang Arab Israel atau orang-orang dari Palestina tapi dari wilayah tepi barat. Gitu ya. Paling ya yang bisa masuk ke sini ibadah di sini adalah orang-orang yang tidak punya izin masuk dari Gaza ke Israel. Jumlahnya tuh sangat terbatas karena Israel hanya memberikan izin sekitar 5.000 untuk orang sakit yang mau berobat, orang yang kuliah, sama orang yang kerja. Jadi bisa jadi sudah ada penyusup di tepi barat yang pro Hamas atau orang-orang di tepi barat juga sudah mulai beralih dari Fatah menjadi Hamas. Nah, yang tidak diberitakan juga adalah bahwa yang menjadi korban bukan hanya orang Palestina, tapi juga polisi gitu. Polisi Israel juga jadi korban tim, dan memang awal mulanya memang mereka lah ditimpuk duluan karena ada batu di dalam masjid dan ada batu di luar masjid ya yang disiapkan, ada petasan dan untuk dipakai membakar pohon, melempar ke arah polisi Israel. Jadi bagaimana mungkin kita di Indonesia berharap tidak ada korban jiwa ya dalam rusuh massa seperti itu. Padahal kita mengalami sendiri bagaimana waktu ada demo di depan Bawaslu menolak hasil pemilu sampai tank turun gitu ya, ada tank di depan Bawaslu, lalu ada orang-orang 212 semuanya demo di situ, maksudnya massa 212 ikutan turun, orang-orang yang menolak hasil pemilu ikutan turun, dan hasilnya apa? 3 orang tewas karena demo. Jadi kita seringkali melihat Israel dengan mengabaikan ya, tidak melihat ke diri kita sendiri dulu, ke Indonesia ini udah benar belum sih gitu ya. Nah itu dia. Jadi ini tolong Bapak Ibu supaya memahami kronologi kenapa akhirnya terjadi bentrok. Karena memang disengaja. Apa sengaja? Kenapa bisa disengaja? Karena ada ini ternyata Bapak Ibu. Udah kedengaran suaranya belum? Suaranya belum. Suaranya belum. Sepertinya ya? Harus share audio juga itu. Ada share audionya. Sebentar ya. Oke. Kemana tadi ini? اليهود كلها يتقل على العرق من هان 5 شيكل بشتري لك سكينه واضي يمضيها وهنا على طول حزه 5 شيكل. Bentar saya ulang.
5 شيكل إنك تذل دولة الكاد لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لقد أفسد اليهود لقد تغطرس اليهود وآن الآن حسابهم وآن الآن تدميرهم على أيديهم. Nih. وبدنا اياكم يا اهل القدس بالسكاكين امعبوا رقاب اليهود كلها يتقيت على العرق من هان 5 شيكل بشتري لك سكينه واضي مضيها وهانا على طول حزه 5 شيكل 5 شيكل انك تذل دولة الكاد لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لقد أفسد اليهود لقد تغطرس اليهود وآن الآن حسابهم وآن الآن تدميرهم على أيديهم. Ya, jadi memang ada provokasi atau ada kesengajaan untuk menyulut kerusuhan karena ini ditayangkan di TV Al-Aqsa tanggal 7 Mei. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah diberitakan polisi Israel serang Masjid Al-Aqsa saat sholat taraweh. Yang jelas-jelas aja ya bahwa sebelumnya itu terjadi unjuk rasa dulu, habis unjuk rasa ada timpuk-timpukan batu, baru kemudian terjadilah yang namanya penertiban oleh polisi, gitu. Bahkan ini CNN nulisnya kebrutalan Israel. CNBC lagi, Israel serang Masjid Al-Aqsa, 200 orang terluka. Kompas TV nih yang saya nggak sangka-sangka. Kompas ini kan biasanya kan beritanya sangat berimbang ya. Dibilang tentara Israel serbu Masjid Al-Aqsa dan tembak jamaah perempuan, ratusan orang terluka. Masjid Al-Aqsa Palestina diserang 2 malam, 200 orang lebih luka-luka. Ini sama dari Kompas juga. Nah, ini menurut saya kita umumnya mereka hanya mengambil berita informasi dari bulan sabit merah gitu. Nah, yang jelas-jelas tidak PMI-nya Palestina gitu ya, PMI-nya orang-orang Timur Tengah. Nah, sementara sebetulnya juga yang tadi itu dikatakan ya, kronologi kenapa terjadi bentrok, yang menjadi korban juga adalah polisi Israel. Nah, itu tidak dimasukkan, tidak diceritakan, tidak diberitakan. Dan ada yang parahnya lagi, karena ada Hari Yerusalem, orang-orang di Yerusalem itu bersukacita, gitu ya, merayakan karena akhirnya tahun 1967 saat Perang Arab Israel kedua, meski Israel dikeroyok oleh 5 negara Arab dalam waktu singkat, hanya 6 hari saja Israel bisa merebut banyak sekali wilayah, merebut Golan dari Suria, merebut Yerusalem Timur dan tepi barat dari Yordania, merebut gurun Sinai dari Mesir dan juga Gaza dari Mesir. Jadi kalau mau di tahun 1967 dulu gitu ya, persenjataan belum canggih. Bayangin kalau sekarang, jika pada pingin perang dan Israel meladeni, bisa dibayangin, bisa-bisa seluruh Timur Tengah jangan-jangan nanti jadi miliknya Israel. Dan apa yang digoreng oleh orang-orang hatersnya Israel bahwa Israel ingin Israel Raya, ingin membentuk Israel Raya, itu beneran kejadian. Tetapi bukan karena Israel yang mau gitu ya, karena dia diperangi gitu. Jadi maksud saya ingin katakan bahwa hati-hati dengan katakan kita gitu, apa yang kita omongin bisa terjadi. Nah, ini seorang aktivis pro Palestina di Gaza, dia orang Indonesia dan dia memang mempunyai istri orang sana gitu ya, dan selalu memberitakan tentang Gaza, tetapi tidak pernah memberitakan yang positif tentang Gaza. Selalu tentang yang berkaitan dengan penderitaan Gaza yang harus selalu butuh bantuan. Dan dia menulis di Instagramnya bahwa orang-orang
Palestina ya, orang-orang Palestina ini orang-orang pendeta Zionis Yahudi akan menyerbu massal ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa besok. Jadi dia memprovokasi itu, dan dia juga berbicara di televisi. Nah, dia juga bicara di televisi tentang aktivis media dan pro Palestina bohong ini ada di YouTube Fakta Israel. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya nanti kata pernyataannya seperti apa gitu. Saya nggak usah tulis, nggak usah saya putar di sini. Dan juga ada gambaran tentang orang-orang Palestina bersuka cita katanya karena Al-Aqsa ada pelataran Al-Aqsa dan pohon terbakar. Itu sama sekali salah. Orang Israel yang merayakan Hari Yerusalem dikatakan bersuka cita karena di tembok ratapan ya, karena melihat pelataran Al-Aqsa dan pohon terbakar. Dan itu sama sekali tidak benar. Mereka sedang merayakan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan aktivis yang punya banyak followers dengan TV resmi di Indonesia yang menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, informasi yang bohong. Jadi ya tentu saja fakta Israel tidak mampu melawan hoax dan berbagai misinformasi ini. Karena itulah saya hanya mampu memproduksi gitu ya, memberikan faktanya. Dan silakan untuk menontonnya dan membagikannya sendiri dengan followers Anda semua yang banyak itu gitu. Nah, sejauh ini Bapak Ibu, Fatah dan Hamas pernah perang saudara tahun 2007. Lalu IDF dan Hamas tahun 2009. Hasilnya yang tewas sangat banyak. 1.200, pihak Israel 13. Lalu tahun 2014 juga terjadi hal konflik lagi. Dengan korban tewas di pihak Palestina lebih banyak lagi. Kenapa begitu? Kenapa selalu korban di Israel sedikit sementara di Palestina banyak? Jawabannya tadi ya Bapak Ibu, karena selalu target yang diincar Israel ditempatkan atau ditaruh oleh Hamas di daerah-daerah yang banyak penduduk, daerah-daerah yang sekolah, daerah-daerah medis, dan sebagainya. Nah, Israel sejauh ini sudah mengeliminasi sekitar tambah hari ini ada tambah 1 ya, jadi sekitar 15. Yang penting, yang berpengaruh di Hamas. Nah, tentu saja kita tidak suka dengan perang, kita tidak suka dengan konflik, tetapi Israel harus melindungi dirinya. Israel harus melindungi kedaulatannya. Dan yang terutama ya warga negaranya sendiri. Nah, ini data kemarin ya 14 Mei, ada berapa roket? 1.750. Per hari ini ada 2.000. Harusnya sabat ya, orang-orang Yahudi harusnya sabat, tapi mereka harus tetap berlindung, lari ke perlindungan ya, ruang perlindungan dan sebagainya kalau sirene berbunyi. Dan sirene berbunyi itu hanya satu peringatan, itu hanya berlaku untuk sekitar 1 menit saja untuk mereka bersembunyi sebetulnya. Nah, sementara target IDF itu sejauh ini sudah 650 sasaran yang dan kena gitu ya, yang berhasil dilumpuhkan oleh Israel. Nah, jadi Bapak Ibu, ini data-data ini saya sajikan untuk Bapak Ibu punya bayangan betapa kasihannya Israel gitu ya. Rudalnya 2.000, sementara wilayahnya tadi Bapak Ibu sendiri bisa lihat petanya deket banget ya, jaraknya kecil banget, lokasinya tuh deket sekali. Jadi sangat berbahaya. Nah, ini gambar peta yang dari IDF sendiri, ketika sirene berbunyi di wilayahnya merah semua nih.
Itu di wilayah yang ada sirenenya ini berarti ada penghuni ya, ada kota, komunitas, sehingga mereka harus menyelamatkan diri. Nah, ini adalah kota-kota yang ada di daerah Israel dan Palestina. Nah, selama konflik karena bentrok di Al-Aqsa jadi dari Jumat sampai hari ini, seminggu ini, di daerah-daerah ini, Bapak Ibu, daerah-daerah kota-kota Palestina ini, lucunya ikut-ikutan rame, ikut-ikutan bakar-bakaran, ikut-ikutan pawai gitu ya, ikut-ikutan bikin rusuh selama seminggu ini. Dan parahnya lagi, kota-kota yang di Palestina itu kan sebenarnya nggak perlu ikut campur ya, karena kan nggak ada orang Yahudi di situ, nggak ada polisi Israel, dan nggak ada, karena ada polisi Palestina, nggak ada pengaruh Israel harusnya, maksudnya di kota-kota Palestina tersebut. Bethlehem misalnya, kan udah benar-benar sudah dikasih oleh Israel untuk Palestina. Nah, tapi kenapa juga mereka bikin rusuh sendiri, mereka bikin ramai sendiri. Sementara di kota-kota Arab Israel, jadi kan warga negara Israel itu ada 75% Yahudi, 25% orang Arab Israel ya, Arab Palestina yang menjadi warga negara Israel. Nah, di kota-kota yang ada orang Arabnya, mereka juga akhirnya ribut, kerusuhan rasial dengan orang Yahudi yang sesama Israel. Jadi ini sangat berbahaya eskalasi ketegangannya. Eskalasi ketegangannya sangat berbahaya karena sampai saat ini jadinya meluas gitu ya Bapak Ibu, meluas ke orang Arab Israel, bukan hanya antara Israel dan Hamas, bukan antara Israel dan orang Palestina di Gaza, tapi juga antara jadinya sesama Arab Israel, warga negara Israel, dengan orang Yahudi warga negara Israel gitu. Nah, ini juga yang tidak diungkapkan oleh media massa kita, bagaimana tentara Israel misalnya memberitahukan kepada orang-orang Gaza, kan orang Gaza nggak semuanya teroris ya, pasti ada yang baik juga, dan dia diinfokan, Israel wajib menginfokan bahwa mereka akan menyerang. Jadi mereka yang menerima informasi harus mengevakuasi diri dan bersembunyi. Nah, ini orang Gaza menerima pesan dari Israel, peringatan untuk dia segera evakuasi dari gedung karena akan diserang. Dan dia bertanya apakah akan kena rumah kami juga? Ya enggak lah jawabannya. Nah, seperti itu. Nah, di tahun 2014 ketika konflik besar terakhir terjadi, nah Israel itu menurunkan leaflet selebaran gitu ya dari udara agar orang-orang Gaza itu bisa menyingkir guna menghindari korban jiwa, karena yang disasar hanya senjata beratnya Israel. Senjata beratnya Gaza. Senjata beratnya Hamas di Gaza. Nah, ini dia Bapak Ibu, lagi-lagi saya sangat salut dengan IDF karena sangat transparan, memberikan informasinya tuh sangat baik ya. Mereka memberikan informasinya tuh rajin gitu loh. Jadi sangat transparan dalam setiap serangan. Bayangin ya, ini lagi perang gitu ya. Lagi perang tapi mereka menginformasikan mereka sendiri gitu ya. Orang mereka sendiri yang menginformasikan. Jadi bukan wartawan tapi mereka sendiri. Mereka menyampaikan, oh kami menyerangnya di sini. Alasannya kenapa? Tempatnya, lokasi tunnel ini, serangan ini ada dekat sekolah, ini seperti ini rumah sakit, nah ini seperti ini. Dan gedung-gedung, ini masjid ya, yang gambar apa namanya, oh nggak ada di sini, nggak ada masjid. Jadi ini doang nih, ada rumah sakit, kemudian ada sekolah. Jadi ini ada 4 sekolah ya, 1, 2, 3, 4, dan ini rumah sakit. Jadi bayangin Bapak Ibu, target Israel sangat dekat dengan sekolah. Gitu. Jadi nggak mungkin Israel akan menyerang
kalau ada anak sekolah. Dan sejauh ini, menurut data informasi yang diberikan oleh IDF sendiri, sampai hari ini dari 2.000-an roket yang diserang oleh Hamas, dilontarkan oleh Hamas ke arah Israel, 350 itu jatuh di lahannya atau wilayahnya Hamas sendiri, alias di Gaza. Jadi bisa jadi korban tewas yang disebutkan media, Israel menyerang, jatuh korban sekian, Israel menyerang, menewaskan sekian, itu korban dari salah tembaknya si Hamas sendiri. Nah, ini yang tadi saya ceritakan tentang bentrok rasial di wilayah Israel. Jadi Bapak Ibu, ini kota-kota di mana simbol yang warna kuning, orange ini, adalah kota-kota Israel dengan jumlah penduduk Arab Israel yang lumayan banyak gitu ya. Nah ini misalnya ada di Akko ini kota yang memang mayoritas Arabnya banyak, Haifa setengah-setengah, Nazaret kota mayoritas Arab, lalu juga ada di Al-Fal, ini kota yang cukup keras. Ini hampir orang Yahudinya sangat sedikit, ada tapi hanya beberapa keluarga aja. Di sini imam masjid bisa dibunuh gitu ya, karena sesama Arab sendiri, sesama umat Islam sendiri ribut gitu, berantem. Nah imam masjid pernah tahun 2018-nya itu dibunuh, ditembak kalau tidak salah, ditembak di kota ini. Dan di kota ini memang paling sering terjadi bentrokan sesama Arab sendiri. Dan saya pernah mau ke sini, malah teman saya yang tinggal di Israel bilang jangan, nggak aman, nggak boleh, jangan ke situ. Jaffa ini juga kota yang mayoritas Arab dan juga kemarin ada sedikit kerusuhan. Bat-Yam, Ramlah juga ada juga kemarin pawai dan bakar-bakaran nggak ada ya, yang bakar-bakaran ada itu di Lot, paling banyak di kota Lot. Jadi sampai ada satu orang Arab Israel yang tewas gitu karena terjadi bentrokan antara Arab Israel dengan Yahudi Israel. Seperti ini posisinya, dan ini sumbernya dari saya lupa, dari Al Jazeera kalau tidak salah saya ambilnya. Ya betul, dari Al Jazeera. Kenapa saya nggak ambil dari informasi dari media Israel? Supaya nggak dianggap hanya bersumber dari Israel saja. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kondisi yang terjadi di dalam negerinya Israel sendiri. Terus kita kasih lihat lagi ya. Ini yang terjadi, pembakaran sinagoga di kota Lot. Untungnya gulungan torahnya selamat ya, ini bisa dibawa. Ini kena rudal, kena di Petak Tifa dekat Tel Aviv. Ini pembakaran juga nih. Ini pembakaran di wilayah Lot, Yeshiva, sekolah khusus Yahudi, dibakar di kota Lot. Nah, jadi apa sebetulnya yang terjadi di Israel? Sejauh ini, sepertinya kalau menurut saya ada keinginan dari orang-orang ini, orang-orang Palestina, terutama dari sisi Hamas, karena mereka karena Palestina gagal mengadakan pemilu. Harusnya bulan Mei ini adalah pemilu legislatif Palestina. Lalu bulan September pemilu presiden Palestina. Tetapi penguasa Palestina saat ini yaitu Partai Fatah, dia menunda pemilu tetapi tidak jelas batas waktunya. Dan itulah yang membuat kemarahan dari Hamas. Kenapa Hamas marah? Karena Hamas dalam posisi menang. Palestina tidak punya kandidat. Mahmud Abbas ini sudah ketuaan, kalau tidak salah sudah 82 tahun ya nanti ini, tahun ini kalau dia jadi presiden lagi, dan dia sudah kelamaan juga gitu ya, nggak diganti-ganti.
Nah, makanya Hamas tuh sangat ingin ada pemilu sehingga dia berharap bisa untuk menguasai tepi barat. Nah, jadi mereka kepingin mengupayakan yang namanya ini, intifada ketiga. Sebelumnya pada saat intifada pertama, Bapak Ibu tahun 1987, intifada adalah perlawanan Palestina terhadap Israel. Nah, itu sengaja banget, cari gara-garanya sengaja banget. Jadi truk Israel menabrak, dibilangnya gitu ya, truk Israel menabrak dengan sengaja ya 2 mobil orang Palestina yang menyebabkan 4 orang meninggal. Padahal sebetulnya ya kecelakaan biasa, bisa aja gitu kan. Tapi dibilang ada unsur kesengajaan dan akhirnya terjadi demonstrasi dan juga berlangsung sampai blokade. Waktu itu Gaza masih wilayah Israel ya, blokade. Terus akhirnya lama-lama semakin masif dengan pelemparan batu ke tentara, mulai juga dengan bom molotov, dan akhirnya dalam 1 bulan pertama, 1,5 bulan aja sudah 27 orang Palestina yang tewas. Nah, ini gerakan intifada yang pertama. Akibat gerakan intifada yang pertama ini, apa yang terjadi? Israel akhirnya kehilangan yang namanya Bethlehem, Yeriko, Nablus, Hebron karena kesepakatan Oslo. Jadi Israel ingin berdamai, akhirnya kesepakatannya adalah oke, kasih wilayah. Nah, diberikanlah Bethlehem. Jelas-jelas Bethlehem adalah kota kelahiran Yesus. Nggak mungkin jadinya Yesus ada hubungannya dengan orang Palestina. Yeriko, kota pertama yang direbut oleh bangsa Israel ketika masuk ke tanah perjanjian. Nablus itu nama di Alkitab adalah Sikem. Sikem itu adalah kota di mana ada makam Yusuf. Lalu Hebron di mana ada makam Makpela ya, ada Abraham dan Sarah, Ishak dan juga Yakub dan istrinya, kecuali Rahelnya adanya makamnya di Bethlehem. Jadi secara konteks sejarah mereka nggak ada hubungannya sebetulnya dengan kota-kota ini ya, Bethlehem, Yeriko, Nablus, Hebron, tapi Israel memberikan dengan tujuan damai. Nah, yang terjadi kedua, intifada kedua adalah kesengajaan juga. Karena apa? Momennya digede-gedein gitu. Ariel Sharon waktu itu PM, dia berkunjung ke Al-Aqsa. Dia belum jadi PM, dia menjadi anggota Knesset. Dan dia berkunjung untuk sekedar datang aja gitu ya, dan tidak masuk ke dalam. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kawasan ini Al-Haram Al-Syarif dulunya disebut sebagai Bukit Moria. Disinilah lokasi yang dipercaya sebagai tempat bait suci orang Yahudi. Itu ya, tempat bait suci orang Yahudi. Nah, kemudian karena ada Isra Miraj, makanya Islam punya jejak di sini. Teorinya begini Bapak Ibu, kalau ternyata Islam menganggap situs paling sucinya adalah ketika burung boraknya mendarat di tembok borak. Tembok borak adalah tembok ratapan ya bagi orang Islam. Nah, kalau memang situs sucinya itu tembok borak karena Nabi turun di situ misalnya. Lalu naik ke surganya dari depan sini nih, depan Al-Aqsa sini ada namanya kubah kenaikan. Nah, kubah kenaikan itu menjadi titik suci karena dari situlah Nabi miraj ke langit ke-7 dan menerima perintah sholat gitu. Harusnya kan gitu ya. Jadi yang menjadi situs suci ya hanya 3 tempat. Jadi tidak menodai, maksud saya kedatangan orang Yahudi masuk ke wilayah yang disucikan oleh orang umat Islam ini sebetulnya tidak menodai sama sekali karena si Sharon dan rombongan Knesset itu hanya lewat di sini, garis kuning. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak masuk ke area ini depan sini atau di Al-Aqsa sebelah sini. Jadi ini kan kubah emas, ini Al-Aqsa.
Ini masjid yang namanya Masjid Marwani, kandang kuda Salomo di masa pasukan salib. Jadi kedatangan Ariel Sharon itu diisukan, digoreng menjadi sebuah intifada ketiga. Dan korbannya sangat banyak karena terjadi teror, bom mobil, bom di bus, bom di restoran, bom di mana lagi itu, di tempat umum lah intinya. Jadi ada korban 1.000 orang Israel dan Palestina 5.000. Nah, akibat intifada kedua tahun 2000, pada tahun 2005 akhirnya Israel menyerahkan yang namanya Gaza. Jadi negara Israel kehilangan wilayah, kehilangan otoritas di tempat-tempat tadi, dan sekarang kita bisa lihat sendiri apa yang terjadi dengan Gaza. Bukannya damai, malah menjadi markas teroris terbesar di dunia. Satu negara, satu daerah itulah terorisnya gitu ya. Wilayah yang dikuasai oleh teroris. Karena apa? Bapak Ibu, tahun 2018 saja, baru-baru ini ya artinya ya, 2018, Perdana Menteri Palestina yang adalah dari Fatah, waktu kunjungan kerja ke Gaza, dia tuh mau dibunuh. Ada bom mobil. Jadi bayangin, kita sebenarnya nggak usah kaget ketika kita dengar Hamas melontarkan rudal ke arah orang Yahudi. Lah orang Arab Palestina sesama sebangsanya sendiri aja, sama-sama Islamnya aja dibunuh juga kok, gitu ya, demi kekuasaannya dia. Jadi ya nggak heran lah gitu kalau dia bencinya setengah mati sama orang Yahudi. Karena itulah yang dilakukan gitu ya oleh orang-orang teroris ini, dan kita masih dengan sangat baik, dengan sangat santun tidak menyebut mereka, negara kita Indonesia tidak memasukkan Hamas sebagai kelompok teroris. Ini saya sudah tanyakan langsung waktu itu dengan orang BNPT ketika saya sebagai Hadasa diundang untuk membahas tentang rancangan undang-undang penanggulangan ekstremisme yang baru-baru ini Januari 2021 disahkan oleh Pak Jokowi ya, oleh Presiden. Ada Perpres RAN PE-nya. Nah, itu saya tanya, Hamas teroris bukan? Karena kita lagi membahas waktu itu definisi ekstremisme itu seperti apa. Gitu ya. Apakah orang yang mengglorifikasikan Hamas itu bisa, pertanyaan saya ya, bisa dimasukkan sebagai ekstrem? Ya, nggak bisa, soalnya ya dia kan hanya pakai simbol-simbolnya aja. Tetapi kita lihat simbol itu bisa jadi merepresentasikan isi hatinya ya. Maksudnya ya, dia senangnya kekerasan ya pasti dia akan memakai, nggak mungkin kan gitu ya Bapak Pak Paulsang misalnya pasang bendera Hamas di rumah gitu ya Pak. Kan nggak mungkin karena ya emang kita nggak simpati sama Hamas gitu. Tetapi ya intinya adalah negara kalau Amerika, Uni Eropa dan sebagainya memasukkan Hamas sebagai teroris, kita nggak heran. Tetapi Arab Saudi, Mesir aja memasukkan Hamas sebagai teroris. Jadi Indonesia sangat santun tidak memasukkan Hamas sebagai teroris. Itu. Nah kemudian ini saya tidak panjang-panjang. Ini ada video dari Facebook Fatah resmi jadinya. Bagaimana mereka ikut-ikutan rusuh yang aneh. Ada hubungannya. Sudah sini. Oh. Nah,
Kita perhatikan Bapak Ibu, mobil polisi Israel ya diserang. Jadi ya ini dari Facebooknya Fatah. Maaf, ini bukan dari Facebooknya Fatah. Sorry, bukan. Setelah ini baru. Nah, ini pos polisi ya tadi di kota Akko, ini di Bethlehem. Bethlehem wilayah Palestina, Bapak Ibu. Ini bakar-bakaran di jalan. Bayangin ini di 10 setelah Jumat terakhir Ramadan ya. Ini menjelang Idul Fitri. Ini di Hebron, ini Bethlehem lagi. Ini di Nablus, timpuk-timpukan batu. Di Ramallah, ibu kota Palestina. Jadi massa berusaha masuk ke Yerusalem. Nih, ban dibakar dan digulirkan ke arah polisi. Ini di Nablus lagi. Nah, ini anak kecil yang harus sekolah, tapi dia ditugaskan berjuang di Al-Aqsa juga. Ini di Hebron. Ini di Tulkarem, kota Israel. Kota di tepi barat ya, wilayah Palestina. Ini di Jenin. Ini Nablus. Nah, ini waktu bakar pohon di Al-Aqsa. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat mereka berencana dengan sengaja ya, pertama ada provokasi, lalu beneran dilakukan, dan kemudian ternyata di kota-kota yang nggak ada hubungannya mereka menyulut gitu ya, menyulut supaya memang rusuh. Mereka maunya nggak di Palestina, nggak di Israel, maunya terjadi rusuh. Dan sekarang ternyata Putri Jenderal Qasem Soleimani yang sudah tewas ya, ditewaskan oleh Amerika, menganjurkan agar intifada melawan Israel. Ini berita hari Selasa. Dan kemudian juga ada janji Erdogan. Erdogan kan selalu gitu ya, mau mengembalikan kejayaan Ottoman, sehingga dia sukanya koar-koar. Padahal sebetulnya Erdogan sangat tergantung secara bisnis dengan Israel. Karena apa? Erdogan, Turki adalah pemasok banyak sekali juga barang kebutuhan, busana, emas gitu ya, jualan, mereka tuh jualan di tepi barat, jualan di Gaza. Jadi kalau Erdogan sosok ngancem ya udah pasti dia nggak akan lagi dapat kesempatan itu. Dan juga sekarang jalur penerbangan dari Dubai karena adanya perdamaian Uni Emirat Arab dengan Israel, maka sudah ada Dubai, Tel Aviv, sehingga sebetulnya Istanbul, Tel Aviv kalau dia mau ngancem-ngancem ya beneran bisa dipotong, nggak perlu ada lagi Istanbul, Tel Aviv. Nah, padahal saat ini Turkish Airlines itu setiap hari ada penerbangan ke Israel, karena orang-orang Turki juga senang liburan ke Israel. Lalu ini petinggi Yaman minta Arab Saudi, ini berita hari ini ya Bapak Ibu, dari media resminya Iran, tapi bahasa Indonesia, Saudi untuk berperang ya, membombardir Israel
Dengan begitu, Yaman akan sebagai balasan akan berhenti menyerang Riyadh, menyerang kota di Arab Saudi. Kenapa mereka maunya kayak begini? Karena kan sebenarnya konflik Arab dan Yaman, di Yamannya, sisi Yamannya, di belakangnya itu ada Iran. Jadi sebetulnya nggak jauh-jauh dari Iran. Nah lucunya lagi nih Bapak Ibu, ini mungkin bagian dari ini ya, dari Pak Paul Sang nih, sebagai orang yang memahami bagaimana Indonesia, posisi Indonesia dan kepancasilaannya. Logikanya ya, kita ini mau diseret oleh Hamas gitu ya, untuk kita bermusuhan dengan yang nggak ada hubungannya gitu, untuk berhubungan dengan Israel. Padahal kan Israel nggak ada hubungan politik sama Indonesia, dan juga yang nggak ada hubungannya, tetapi dia mau mengajak secara umat Islam. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia. Makanya kata Hamas ya, pemimpinnya Ismail Haniyeh bilang, ini yang memberitakan adalah media Turki ya, Anadolu, kantor berita Turki, memberitakan Hamas, kata Haniyeh, berharap Jokowi dan umat Islam dapat berdiri bersama melawan agresi Israel pada akhir bulan suci Ramadan ini. Haniyeh mengatakan rakyat Palestina juga tidak akan berhenti untuk mempertahankan tanah dan kesucian Baitul Maqdis atas nama seluruh umat Islam. Padahal Bapak Ibu nggak ada hubungannya kenapa dengan kemauan si Hamas ini mengajak-ngajak Jokowi, nggak ada hubungannya. Kita nggak ada hubungan sama Israel, ngapain kita ngelawan Israel? Israel nggak mengganggu orang Indonesia kok. Dan kalau memang alasannya umat Islam yang tercederai gitu ya, karena Al-Quds, karena Yerusalem, atau karena Al-Aqsa, Bapak Ibu, ini mereka bisa berlebaran dengan tenang. Ini postingan dari pemerintah Israel sendiri, memberikan foto-foto tentang bagaimana ini ya, ini Masjid Al-Aqsa, mereka sholat sampai ke depan. Ini di Masjid Kuba Emas ini tidak dipakai sholat, tetapi karena mereka meluber gitu ya. Nah ini dia. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan ngamuk sama Israel karena kita nggak punya hubungan politik juga, enggak. Terus kalau karena alasannya masjidnya ternodai gimana? Lihat dong kayak begini. Justru mereka sendiri yang menodai karena kelakuan mereka demo demo di halaman masjid. 212 aja masih demonya di Monas gitu ya. Sementara orang Palestina demo di masjid. Ada batu dari dalam masjid, ada petasan, ada macam-macam dari disimpan di dalam masjid. Bahkan masuk di atas sini nih ada salah satu video fakta Israel, mereka di bubungan di salah satu situs di kawasan Al-Aqsa ini, mereka naik ke atasnya membawa bendera Hamas. Jadi mereka lah yang tidak menghormati yang dibilang dengan kesucian dari Al-Aqsa ini, bukan Israel. Jadi tolong kita semua untuk benar-benar saya sebagai orang yang cinta Israel, saya tidak ingin gitu ya orang Indonesia membenci Israel dengan alasan yang nggak benar gitu ya. Alasannya sih kalian nggak suka Israel nggak sama Indonesia loh. Kita sama Belanda sama Jepang aja kita berhubungan, ada hubungan resmi, tapi sama Israel kita nggak ada hubungan resmi. Terus tiba-tiba Israel sama Hamas konflik, kita ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan dalam hal ikutan mengecam, ikutan memberikan pendapat-pendapat yang tidak seimbang. Nah ini yang menurut saya sangat-sangat harus ya kita hindari. Nah karena itulah saya berharap Bapak Ibu kita punya perspektif yang benar terhadap konflik ini. Kita tahu bahwa mereka tuh ingin melibatkan Indonesia tuh karena memang benar. Sekarang itu dunia Arab sudah bersahabat dengan Israel. Dunia Arab sudah mengerti, sudah tahu, mereka orang
aktivis sosmed dari aktivis sosmed dari Uni Emirat Arab, dari Maroko, dari Bahrain sudah diundang oleh Israel. Disuruh lihat nih sendiri nih gimana kehidupan warga Arab di sini. Lihat kehidupan kami, bagaimana sangat harmonis. Nah, makanya mereka udah nggak makan gitu ya dengan jualan-jualannya si Iran, jualan-jualannya Hamas, Palestina. Jadi mereka sibuk ngajakin ya siapa yang paling potensial diajak berkubu di situasi sekarang ini. Ya, Indonesia, bangsa kita ini yang sebenarnya harusnya netral, sebenarnya harusnya menjadi mediator damai, tetapi kita mau dibawa-bawa nih. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai pemerintah kita kejeblos, jangan sampai kita tersandung dengan gara-gara konflik ini, malah kita jadinya pro Hamas yang jelas-jelas teroris, gitu ya. Dan yang jangan juga kita termakan dengan sebenarnya saya nggak suka menggunakan kata ini ya. Jangan kita termakan propaganda Syiah di Indonesia. Indonesia ini mayoritas Muslim Sunni, gitu ya. Saya nggak mau membentrokkan Sunni vs Syiah, tidak. Tetapi saya mempertanyakan sendiri, lah kita di Indonesia orang-orang Syiah aja dipersekusi gitu ya. Tiba-tiba kalian malah membantu Hamas yang di backup oleh Iran, oleh Syiah Iran. Logikanya gimana gitu ya? Nah, mungkin ini menjadi bahan pemikiran Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa melihat dari kita tuh melihat dari luar, gitu. Kita melihat dari kita tidak ada sangkut pautnya. Saya di sini bukan minta dukungan Bapak Ibu untuk mendukung Israel, tidak. Karena Pak Israel itu nggak perlu dibela gitu ya. Tetapi Israel itu harus dibela apanya? Kebenarannya. Gitu ya, faktanya. Jadi kalau Anda mau tidak setuju dengan Israel, no problem, tidak masalah. Tetapi Anda harus memahami fakta-faktanya dulu. Gitu. Jangan sampai Anda membenci tanpa alasan, tanpa Anda paham kenapa begini dan begitunya. Gitu ya. Jadi selalu saya mau berharap kalau akhirnya Anda sudah tahu, oh ternyata posisinya seperti ini ya, dan kemudian Anda merasa respect terhadap IDF, Anda respect terhadap Israel, itu harus datang dari pengertian Anda sendiri, bukan karena Anda mendengar kata orang, katanya dan sebagainya. Kita harus jadi orang-orang yang bermartabat, terhormat, karena punya reasoning sendiri gitu ya. Saya maunya seperti itu. Nah, untuk itulah makanya silakan Bapak Ibu ada beberapa ini ya saya sampaikan di sini bagaimana di Indonesia kita ini orang-orang di Indonesia menggoreng isu tentang Palestina dengan kata-kata yang tidak benar. Misalnya rebut kembali Palestina, penjajahan, pengeboman, pembunuhan, penyiksaan, pengusiran oleh Zionis terjadi di tanah Palestina. Tanah Palestina yang sebelah mana gitu ya. Tanah Palestina tuh adanya di mana gitu, harus jelas. Nah, inilah sekali kita belajar sejarah Israel. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, ada tetangga, ada saudara, ada orang-orang yang membantu perjuangan merebut kembali Palestina, merebut dari mana? Israel merebut Palestina tuh kapan sih? Orang jelas-jelas Israel mendapatkan tanah itu dibagi dua, kok tanahnya dia sendiri dibagi dua. Oleh PBB tahun 1947, Israel dengan terpaksa menerima karena dibagi dua. Gitu ya. Dan akhirnya legal secara legalitasnya PBB yang memutuskan. Dan Israel mendeklarasikan kemerdekaannya kemarin, legal. Apanya yang direbut? Nah, kalau misalnya argumentasinya adalah tahun 1967 Israel merebut Yerusalem Timur, itu direbutnya dari Yordania gitu ya, bukan Palestina. Lah Yordanianya sekarang udah baik-baik aja sama Israel gitu ya. Udah berkawan, sudah berhubungan damai, bahkan Gaza pun yang diambil dari Mesir, Israel pun sudah berhubungan baik dengan Mesir. Nah, kenapa sekarang kita harus recokin mereka dengan alasan-alasan klaim-klaim yang nggak jelas? Nah, jadi ini Bapak Ibu harus bisa menelaah gitu ya kalimat-kalimat yang mereka pakai untuk mencari dana, cari donasi. Nah, seperti ini. Ini foto-foto yang bisa ada dari tahun kemarin
tahun lebaran 10 tahun lalu mungkin ya, karena kan 73 tahun nih pengungsinya, ya rumah rontok tahun berapa dibiarin begini aja. Sementara nih Gaza butuh obat-obatan. Dalam waktu berapa hari nih, mereka tuh sudah bisa mengumpulkan dana 120 juta. Ini INH, ini ACT, ini INH ini bersama Hussein Gaza ya. Hussein Gaza yang tadi bikin berita misinformasi. Nah, sementara tahun 2019 mereka berhasil mengumpulkan donasi 650 juta untuk membantu Palestina. Lalu ini ada dari mana ini saya lupa. Ini dari Nusantara Palestina Center, Bang Onim. Jadi Bapak Ibu mau mendonasi kepada Palestina no problem, silakan aja. Cuma asal tahu sendirilah, UMR Palestina tuh jauh lebih tinggi daripada UMR Indonesia. Orang Arab Palestina yang kerja di Israel gajinya jauh lebih gede dari gaji standar di Indonesia, standar pegawai ya seperti itu. Jadi ya kita yang lemah malah membantu yang sudah punya gaji tinggi, sudah kuat. Jadi mikir dulu gitu. Bukan berarti Anda tidak boleh berdonasi, silakan aja, cuma cek juga. Nah, ini saya sudah pernah wawancara dengan aktivis Palestina namanya Basem Aid tentang donasi Palestina ini. Dia mempertanyakan juga ngapain orang Indonesia mendonasi ke Palestina. Gitu ya. Anda bisa dengar sendiri, Anda bisa simak sendiri wawancaranya. Jangan sampai tujuan saya menginformasikan fakta-fakta adalah agar Anda memahami sebetulnya apa yang terjadi di Israel dan Palestina. Dan kekuatan Israel adalah punya sejarah yang begitu kuat, punya sejarah yang begitu panjang, dan semua faktanya ada gitu. Cuma butuh pengakuan aja, cuma butuh Anda berpikiran terbuka aja untuk menerima fakta-fakta tersebut. Kalau kebencian yang menjadi sudah ada di hati kita kebencian, tentu kita akan sulit, mata kita akan tertutup dengan kebencian tadi, sehingga hati kita tertutup oleh kebencian, sehingga kita tidak bisa melihat fakta-fakta, sehingga kita tidak bisa menerima kebenaran bahwa Israel itu punya hak untuk eksis. Negara Israel itu Bapak Ibu wilayahnya sama persis dengan wilayah kerajaan Israel, gitu ya. Jadi Israel tidak pindah jauh dari wilayahnya, ya situ-situ aja. Wilayah tanah perjanjian sama persis dengan kerajaan Israel. Kerajaan Israel sama persis dengan negara Israel. Kalau Mesir Bapak Ibu masih ada, berarti masa sih Israel nggak ada? Negara Israel jelas. Ini semua diberikan Tuhan untuk keturunan Yakub, bukan keturunan yang lain. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan Abraham, Ismail, dan anak-anaknya Ismail atau anak-anaknya Ishak. Beberapa orang akan berargumentasi ini tanah buat keturunan Abraham. Tidak. Ismail dapat tanah sendiri. Keturunan Ismail ya, dapat tanah sendiri. Begitu juga dengan daerah sini nih, Moab, Amon, semuanya tuh ada nenek moyangnya. Makanya Israel berhak gitu ya dengan daerah ini. Gaza, wilayah tanah warisan untuk Yehuda, Benyamin, wilayah Yerusalem, wilayah warisan untuk suku Benyamin, dan sebagian sebetulnya ini Yordania ini wilayah warisan untuk Manasye, Gad, Ruben, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu sejarah Israel, kita harus ingat bahwa inilah dulu wilayah sah Israel. Nggak usah ngomongin Alkitab kalau memang mereka nggak senang menerima fakta secara kitab suci. Faktanya ada namanya kerajaan Israel, ya kan Pak? Ada kerajaan Yehuda gitu ya, gitu. Jadi kita harus fair dengan sejarah juga gitu. Jangan hanya mau pakai peta tahun 1940 mulainya. Nih kayak gini. Raja-raja, coba Bapak Ibu lihat. Raja-raja segini, ini kalau kitab kita dipalsukan, gimana cara malsuinnya gitu ya. Jelas-jelas semuanya ada tahunnya, ada ayatnya, ada namanya. Gitu.
Nah, kekuatan bangsa Israel dan juga kekuatan umat Kristen karena kitabnya Alkitab Perjanjian Lama sama dengan Alkitabnya orang Yahudi. Yerusalem. Tadi Pak Pendeta juga ngomongkan tentang Yerusalem. Yerusalem itu udah dikasih tahu sama Tuhan bahwa Yerusalem itu akan menjadi tempat di mana orang-orang Yahudi akan pulang diam di tengah-tengah Yerusalem. Sakaria 8 ayat 8. Nah ini, bait suci. Bait suci jelas-jelas sudah ada dua. Dan dua-duanya dihancurin oleh bangsa lain. Bagaimana kita mengabaikan fakta bahwa dulu ada orang Yahudi di tanah tersebut. Selama sekian lama gitu ya. Sebelum Masehi loh. Dan kemudian ini Bapak Ibu. Di sini jelas-jelas. Coba lihat, ada nggak penguasa Palestina di sini? Penguasa dari Palestina yang menjajah tanah Israel. Kores Persia, Alexander Agung Makedonia, Hasmonaim orang Yahudi sendiri, Romawi. Romawi ini Pompei dan sebagainya. Lalu ini kaisar-kaisar era terakhir, Nero, Kaisar Titus, Bizantium, jelas-jelas ya, ibunda dari Raja Konstantin, Helena, yang menemukan salib Yesus. Baru kemudian Islam datang. Setelah ngelewatin berapa periode gitu ya Bapak Ibu, baru ada Islam. Umar bin Khattab. Itu pun juga akhirnya dikalahkan sama pasukan salib, ya kan, tentara salib. Ini makam Raja Richard berhati singa di daerah Prancis. Lalu ada Saladin, baru ada Sultan Baybars dari Mamluk, baru ada Ottoman. Orang Palestina selalu memulai sejarahnya dari masa Ottoman. Nggak bisa kalian memotong banyak banget nih toko-toko ini. Ini mau diapain? Mau dihapus dari sejarah? Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa mulai sejarah dari tahun abad ke-15 doang. Gitu ya. Dan itu juga Ottoman dikalahkan sama Inggris. Jadi foto-foto polisi tahun 1929 memeriksa orang Yahudi, itu foto-foto tentara Inggris yang memeriksa, bukan tentara Ottoman. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdiskusi, bertanya jawab dengan orang-orang yang Palestina, nggak masalah pro Palestina, tapi ketahui dulu sejarah Palestina itu dari mana, gitu ya. Di mana Palestina di periode ini, gitu ya. Apakah Palestina juga dijajah sama Ottoman, gitu ya.